Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Gustia Wulandari, kelas 3 TIE dengan NIM 2355301181. Nah, pada pertemuan 11 kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan REST API dan juga penerapan Recycler View pada project ticket. Pertama, di sini kita akan masuk pada bab 1, yaitu terkait dengan implementasi modul dan juga latihan. Nah, kita masuk di poin 1.1 itu terkait dengan pemahaman masalah. Nah, di mana pada praktikum 11 ini, kita itu diminta untuk dapat menerapkan REST API dan juga menerapkan Recycler View pada project ticket. Nah, jadi di sini itu setidaknya ada 2 halaman yang menerapkan REST API tersebut. Nah, di sini saya menerapkan itu pada halaman home dan juga halaman shop atau tiket yang menampilkan list tiket nantinya. Nah, jadi untuk API di sini saya menggunakan Supabase untuk datanya, sehingga nanti ada beberapa data itu yang saya inputkan ke dalam Supabase-nya sesuai dengan tema saya, yaitu terkait dengan tiket olahraga. Nah, kemudian untuk tantangannya sendiri yang saya hadapi ketika pembuatan aplikasi ini itu yang pertama itu saya kesulitan untuk mencari data API yang sudah ada sesuai dengan topik saya. Nah, jadi makanya di sini saya menggunakan Supabase. Jadi saya menginputkan data itu secara manual ke dalam Supabase. Nah, kemudian tantangan lain yang saya hadapi yaitu ketika menghubungkan API dari Supabase ke dalam aplikasi yang akan dibuat, karena pada modul itu tidak dijelaskan bagaimana cara untuk mengambil data dari Supabase. Nah, kemudian selain itu saya juga mengalami kendala itu ketika saya menggunakan link API dan juga link API dari data dari Supabase-nya, tetapi ketika aplikasi di run itu datanya itu tidak tampil seperti itu. Nah, mungkin saya akan langsung menjelaskan ke dalam codingannya. Jadi di mana untuk pertama itu di sini kita masuk ke dalam Supabase-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat Supabase itu ada 2 table yang saya buat, yaitu table terkait dengan tiket. Nih, itu ada judul, gambar, deskripsi dan juga harga. Kemudian sini ada table untuk info. Nah, ini ada untuk title dan juga deskripsi. Nah, jadi untuk yang bagian info ini dia hanya menampilkan nanti itu seperti quote seperti itu. Jadi ketika dia tidak ada button refresh-nya itu nanti ketika kita klik dia akan berganti-ganti seperti itu. Nah, mungkin kita masuk lagi ke dalam codingannya. Nah, jadi untuk penggunaan REST API itu yang pertama di sini saya telah membuat sebuah package baru. Di sini saya akan menjelaskan itu terkait dengan yang bagian tiketnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya telah membuat sebuah package baru dengan nama data. Kemudian di sini ada package baru lagi dengan nama API. Nah, jadi di bagian API ini akan mengatur dia sebagai client, API client dan juga API service-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat nih API service-nya, tiket API service. Nah, jadi di sini berisi header. Nah, jadi di bagian header ini kita akan memasukkan link dari link APK dari Supabase-nya. Nah, itu bisa diambil di Supabase-nya di bagian kita masuk yang di project setting, kemudian kita pilih yang di bagian APKs. Nah, jadi di sini kita ambil, kita copy pastekan saja. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil nih get data mana yang mau kita ambil. Nah, di sini kita akan mengambil data dari si tabel tiket. Nah, ini tiket, kemudian select bintang. Nah, select bintang yang berarti itu kita mengambil semua datanya seperti itu. Nah, kemudian sini kita menghubungkan dengan si tiket modelnya. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian API client-nya. Nah, di bagian API client di sini kita masukkan base URL. Ini itu adalah link Supabase-nya. Kemudian jangan lupa di belakang itu ditambahkan REST v1. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk yang bagian API service-nya seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk di bagian kita membuat modelnya juga di sini. Nah, jadi pada bagian model itu kita memasukkan kira-kira atribut mana yang akan digunakan. Nah, jadi semua atribut kita masukkan saja di sini. Nah, sesuai dengan yang ada di Supabase-nya ini dengan nama tiket model. Nah, setelah itu kita harus membuat adapternya. Nah, ini adapternya. Nah, jadi adapternya menghubungkan antara si model dan juga API yang tadi. Nah, jadi pada bagian ini di sini kita membuat adapternya. Nah, jadi bagian ini juga yang menghubungkan dia untuk menampilkan dia ke halaman tampilannya nanti ya seperti itu. Nah, jadi di sini nih kita akan memanggil si judul, kemudian ini kita juga akan memanggil si deskripsi, kemudian sini juga kita memanggil si gambar seperti ini. Nah, ini setelah kita membuat adapter itu kita kita membuat tadi kan ada penerapan itu recycler view. Nah, jadi itu kita masuk yang kita membuat nih item tiket. Nah, jadi sini kita membuat tampilan untuk si tampilan tiketnya itu nanti seperti apa. Nah, jadi ini seperti kita membuat card ya. Ini bisa disesuaikan sesuai keinginan tampilannya mau seperti apa. Di sini juga saya menggunakan constraint layout dan juga card view. Nah, jadi sini merupakan tampilan untuk tiketnya nantinya. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian si fragment home. Nah, karena kita akan menerapkan dia di dalam si home. Nah, jadi kita masuk di fragment home. Nah, di sini kita akan menambahkan ini si recycler view-nya nih. Kita akan menambahkan ini untuk si recycler view. Jadi nanti si yang item tiket tadi tampilan yang akan datanya itu akan ditampilkan pada bagian ini seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kembali ke yang kotlin-nya. Nah, jadi pada bagian kotlin-nya ini kita tidak lupa untuk menambahkan
untuk menampilkan si datanya itu seperti apa. Nah, jadi di sini kita nambahkan ya untuk membuat datanya lewat tiket data. Nah, sebelum itu nih kita akan membuat tampilan untuk si yang recycler view itu seperti apa. Nah, di sini saya membuat tampilan ini itu horizontal. Nah, ini untuk tampilan horizontalnya. Kemudian di sini dia akan mengelola tiket datanya. Nah, selain itu kita harus membuat dulu functionnya. Nah, ini untuk load tiket datanya. Nah, jadi disinilah yang akan dia memanggil data dari si API-nya tuh. Jika datanya itu tidak gagal dimuat, dia akan menampilkan pesan gagal memuat data seperti ini. Nah, sini kita memanggil si tiket adapternya. Nah, kemudian selain itu saya juga membuat tampilan untuk yang di halaman shop atau di halaman tiket itu sama juga seperti ini. Namun di sini saya membedakannya dengan pemanggilannya saja karena yang digunakan di sini tuh lebih banyak dibanding yang tadi. Di sini saya menggunakan yang Supabase yang di tabel tiket tadi. Ini sama saja seperti sebelumnya, hanya saja bagian-bagiannya saja yang dipanggilnya itu yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kita masuk yang di kedua, yaitu terkait dengan info. Nah, untuk info sendiri sini kita buat untuk info kliennya. Nah, di sini saya mengambil juga dari Supabase itu dari tabel info. Nah, kemudian ini untuk info IP service-nya itu sama. Di sini juga sama. Itu dengan nama info model. Kita menghubungkan dengan info model. Nah, kita masuk ke info model. Nah, di sini ada 3 datanya sesuai dengan yang ada atribut yang ada di Supabase. Nah, kemudian kita masuk di halaman yang menerapkan si ini. Nah, di sini kita juga membuat nih item bukan item tiket bola, tapi itu kita letakkannya di dalam fragment home karena kita untuk menampilkan yang bisa di refresh tuh itu di bagian fragment home. Nah, di bagian fragment home, nah ini pada bagian bawahnya nih itu ada untuk bagian nih title-nya. Kemudian di sini tuh bagian deskripsinya nantinya muncul deskripsi juga, dan sini nanti ada button refresh dimana buttonnya ketika kita klik itu nantinya dia akan meload atau bergantian untuk menampilkan data yang ada di Supabase-nya. Nah, kemudian kita masuk yang di bagian fragment home-nya lagi. Nih, di bagian fragment home kita tidak lupa untuk menambahkan function untuk si load data infonya seperti ini. Nah, jadi kalau dia datanya itu nggak ada, dia akan menampilkan seperti ini, data kosong. Nah, jadi ini disesuaikan saja, dia akan menampilkan itu di bagian mana dan data apa yang diambil. Di sini kita mengambil data title dan juga data description. Nah, kemudian di sini pada bagian atas juga kita tidak lupa untuk menambahkan untuk membuat datanya itu dengan load info. Nah, untuk dia button refreshnya sendiri di sini kita menambahkan nih button refreshnya itu ketika kita klik dia akan membuat info. Nah, kemudian untuk halamannya itu ketika kita berpindah-pindah nih, jadi kita menambahkan ini agar dia bisa berganti ketika kita berpindah ke halaman lalu kembali ke halaman tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk di bagian poin itu yang langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, jadi di sini itu kita menerapkan API yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu sesuai dengan tema project. Kemudian itu kita menerapkan recycler view. Nah, recycler view untuk menampilkan data yang diambil dari API tersebut. Nah, kemudian di sini tuh kita menerapkan dia pada 2 halaman, itu adalah pada halaman home dan juga pada halaman shop atau list tiket. Nah, oke, baiklah, kita akan masuk di poin selanjutnya itu terkait dengan error yang ditemukan dan juga perbaikan yang dilakukan. Nah, jadi pada pengerjaan ini saya mengalami error yaitu ketika aplikasinya itu di-run tapi data yang dari Supabase itu tidak tampil. Jadi dia hanya mendapatkan kosong seperti itu. Nah, jadi dia tidak berhasil untuk mengambil datanya. Padahal dia tidak ada tulisan kayak gagal membuat data itu tidak ada. Kemudian di lognya juga tidak muncul errornya apa. Tapi ketika di run itu data itu tidak tampil. Nah, itu ternyata kita masuk di bagian Supabase. Nah, di bagian Supabase, nah di sini kita harus mengubahnya. Ini kan ada nih di bagian sini. Nah, kita harus mengubahnya di bagian ini. Nah, kita ubah yang bagian disable RLS ini tuh. Nih, kita convert. Nah, jadi di sini seharusnya ada di enable RLS seperti itu. Nah, jadi kita tuh harus mengubah bagian ini agar datanya itu bisa di load atau bisa digunakan. Karena kalau kita tidak mengubah ini, data itu tidak tampil. Setelah saya mengubahnya ini, data berhasil ditampilkan pada aplikasi ketika di run. Kita masuk di poin selanjutnya itu terkait dengan tantangan dan juga kesulitan yang dihadapi. Nah, jadi untuk tantangan dan kesulitan yang saya hadapi yaitu ketika menghubungkan antara API dari Supabase itu ke dalam aplikasi, karena pada modul itu tidak dijelaskan bagaimana caranya untuk mengambil data dari Supabase. Nah, kemudian itu juga ketika mengatur retrofit untuk menampilkan infonya. Nah, dimana ketika kita berpindah ke halaman atau mengklik button refresh itu dia data itu tidak tampil atau dia data itu tidak berubah-ubah. Nah, itu ternyata ada bagian codingan itu yang ditambahkan itu yang pada bagian ini, yang retrofit itu di bagian info itu di fragment home.
Ini di home fragment. Oh, ini kita masuk di home fragment. Nah, itu kita masuk yang di bagian ini. Nah, ini tuh kita menambahkan ini file random item sama dengan data random. Nah, jadi saya menambahkan pada bagian ini agar datanya itu ketika di load itu dia bisa refreshnya tuh ketika di refresh dia akan nge-load datanya seperti itu. Nah, tadi dia menambahkan ya nih button ini. Saya juga lupa menambahkan ini sebelumnya. Jadi ketika itu dia tidak akan nge-load datanya. Nah, kemudian selain itu saya juga kesulitan untuk mencari yang API yang telah ada, jadi makanya saya menggunakan Supabase untuk menampilkan datanya. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk di pembahasan bab 2, yaitu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi kita masuk di poin yang pertama, itu 2.1 pemahaman konsep inti. Nah, di mana untuk topik pembelajaran pada pertemuan 11 ini itu kita terkait dengan penerapan REST API dan juga recycler view. Nah, di mana REST API ini tuh memungkinkan aplikasi itu berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Kemudian dalam format JSON. Nah, kemudian dalam implementasinya Android ini tuh berperan sebagai REST client yang mengirim request ke server dan menerima respon. Misalnya itu untuk menampilkan daftar berita, mengirim data pendaftaran atau menyimpan catatan dengan header yang berisi info tambahan dan body-nya itu berisi data. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini kan ada bagian header, kemudian ada kita menggunakan tadi get. Nah, kemudian untuk REST API ini itu memiliki komponen utama itu seperti resource, itu seperti data yang dapat diakses melalui endpoint dan HTTP method itu seperti get, post, put, dan juga delete. Nah, tadi kita kan menggunakan yang get untuk mengambil datanya. Nah, kemudian untuk menentukan aksi terhadap data. Dan salah satu library yang digunakan pada Android itu untuk mengakses REST API itu dengan retrofit. Nah, mungkin untuk retrofitnya sendiri itu kita bisa lihat tadi itu yang di bagian nih IPA client. Nah, ini kita menggunakan nih dari si retrofit. Jadi kita sini menggunakan retrofit untuk dapat menerapkan REST API pada Android. Nah, kemudian itu kita masuk di poin selanjutnya, yaitu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi materi pada pertemuan 11 ini dengan pertemuan sebelumnya itu masih saling berkaitan. Itu terkait dengan di sini pada pertemuan ini itu kita masih mengembangkan tampilan pada halaman-halaman sebelumnya yang telah kita buat. Nah, di sini kita juga masih menggunakan fragment, kemudian kita masih menggunakan binding. Kita menggunakan binding untuk pemanggilannya tadi. Kemudian kita juga masih menerapkan toolbar. Kemudian di sini juga kita menerapkan yang namanya recycler view. Nah, recycler view ini itu sama seperti yang hampir mirip seperti yang sebelumnya, namun di sini lebih praktisnya lagi. Dan sebelumnya itu kita kan telah menampilkan kayak data itu ditampilkan dalam bentuk list-list seperti itu. Nah, jadi recycler view itu mirip seperti itu juga. Jadi data itu yang ditampilkan itu dalam bentuk list, bisa menampilkan banyak data dalam bentuk list, dan juga di sini bisa kita tampilan itu bisa kita kreasikan dengan menggunakan card atau lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan bab 3, itu terkait dengan bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Nah, jadi di sini kita akan merunningkan aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Namun mungkin di sini agak sedikit not responding laptopnya, jadi saya mohon maaf. Nah, ini merupakan untuk split screen-nya karena di sini saya sudah login sebelumnya. Jadi dia akan langsung ke halaman home-nya. Nah, jadi ini merupakan halaman home-nya. Dia masih loading untuk menampilkan data dari Supabase-nya. Nah, ini merupakan data yang saya ambil dari Supabase di sini. Ini dalam bentuk recycler view-nya itu dia dalam bentuk horizontal. Jadi dia digesernya tuh ke samping seperti ini. Nih, jadi ini datanya saya ambil dari Supabase-nya tadi. Nah, kemudian pada bagian bawah ini saya menampilkan dia seperti quote seperti itu. Jadi sini dia akan menampilkan kayak seperti info atau ada promo-promo seperti itu. Nah, jadi ketika kita klik refresh, nah dia akan berganti tampilannya sesuai yang ada di Supabase-nya. Nah, kemudian untuk halaman yang kedua itu di bagian shop nih, bagian daftar tiket. Nah, jadi pada bagian tiketnya nih, dia akan menampilkan data-data yang diambil dari Supabase-nya tadi dengan menggunakan API-nya tadi. Nah, jadi di sini untuk recycler view-nya sendiri itu dia dalam bentuk vertikal, jadi dia di scrollnya ke bawah seperti ini. Di sini dia menampilkan gambarnya, kemudian judul, ada deskripsi dan juga ada harganya. Nah, seperti ini. Kita scroll ke bawah, bisa scroll ke atas juga. Nah, kemudian untuk halaman-halaman lain itu tidak ada yang menggunakan ini lagi. Dia hanya pada bagian home dan juga pada bagian shop. Nah, ketika kita kembali lagi ke halaman home, nah pada bagian ini yang bagian info dia tuh akan berubah lagi datanya seperti ini. Dia akan terus berubah. Nah, kemudian kita klik refresh, dia juga akan berubah datanya sesuai yang ada di Supabase-nya itu secara bergantian seperti itu. Nah, ini dia untuk yang diambil dari database juga. Ada juga gambar, judul dan juga deskripsinya. Nah, mungkin untuk yang tampilan-tampilan lainnya itu masih sama. Di sini kita masuk ke yang Wikionix. Nah, ini juga ini tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Dia ada 4 menu juga. Nah, kita kembali lagi. Nah,
yang notifikasi itu masih sama seperti sebelumnya. Ini mungkin nantinya kita akan menggunakan data yang dari Squarespace juga agar lebih bagus. Nah, kemudian ini juga masih sama. Nah, halaman ini juga masih sama. Kita kembali ke halaman lagi. Nah, di sini dia akan nge-load. Tadi kan ada tulisannya loading data seperti itu. Nah, jadi ketika dia masih loading, di sini dia akan menampilkan loading datanya seperti itu. Di sini juga, nah kita klik refresh, dia akan kembali. Nah, mungkin ketika kita logout, nanti kita klik iya, itu dia akan kembali ke halaman login seperti itu. Nah, mungkin sekian demo aplikasi yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.